Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku sebangsa dan setanah air, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kita lanjut dari video kemarin, membahas tentang amar ma'ruf dan menuju nahi mungkar. Tapi sebelum lebih jauh ke nahi mungkar, saya ingin memperjelas tentang agama. Agama itu sebenarnya apa sih? Jadi ini menurut logika ya, menurut logika. Jadi sebenarnya itu apa? Jadi sebenarnya agama itu apa? Dan di video kemarin saya juga sudah mengutarakan tentang agama. Kalau orang Jawa mengatakan itu ageman atau pakaian. Karena setiap hari kita pakai, setiap hari kita jalankan, setiap hari itu aja yang kita jalankan, dalam artian itu aja, karena ini berjalan tentang akhlak. Jadi dikatakan pakaian atau ageman. Nah, ageman itu berubah menjadi agama. Nggak tahu itu tahun kapan, tahun berapa. Mungkin ada yang lebih paham lagi tentang sejarahnya kenapa bisa menjadi agama. Karena jujur aja saya bukan sejarawan, bukan ahli hadis ataupun ahli tasawuf, ahli ayat ataupun ahli apapun lah. Dan saya juga bukan apalagi kiai, apalagi gus. Nyantri aja saya enggak pernah, mondok aja saya enggak pernah. Tapi apa salahnya saya itu memahami tentang ajaran yang mengajarkan tentang nilai-nilai yang luhur, budi pekerti yang baik, yang selayaknya seperti orang, bukan seperti iblis atau setan, apalagi dajjal. Kalau ngomongin tentang ageman atau agama, sudah pasti berbeda-beda. Yang namanya agama atau pakaian atau ageman itu mengajarkan akhlak. Otomatis akhlak itu yang bukan menzalimi diri kita sendiri, apalagi menzalimi orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan ajaran. Dan ajaran itu bermacam-macam kelompok. Ajaran itu berbagai macam aliran. Dan seharusnya ajaran-ajaran yang bernilai budi yang luhur itu tidak seharusnya ditunggangi dengan kepentingan pribadi yang berbau nafsu duniawi. Itu yang menjadi pecahnya, itu yang menjadi hancurnya ajaran itu sendiri, termasuk agama Islam. Bahkan di agama Islam pun, ajaran Islam itu berbagai macam aliran, berbagai macam kelompok. Apalagi ngomongin tentang ajaran non-Islam, itu sangat banyak sekali aliran-aliran, ajaran-ajaran yang beraneka ragam. Dan ajaran itu lahir tuh karena dari tuntutan hati. Sampai mana hati kita menuntut? Kemana hati kita itu menuntut? Menuntut kepada siapa? Apa yang harus dituntut? Tuntutan hati atau disebut dengan Tuhan. Itulah tuntutan hati atau Tuhan.
Kenapa saya bilang Tuhan? Karena setiap ajaran, jangankan ajaran yang berkelompok-kelompok, setiap individual aja lah, itu menuntutnya itu beraneka ragam. Dan kelompok-kelompok itu sendiri juga tuntutannya beraneka ragam. Tuntutan hati. Kita masuk ke diri kita sendiri. Tuntutan hati Tuhan. Kalau memang tuntutan itu tuntutan hati, kata lainnya Tuhan, sebagai orang muslim, sebagai umat muslim, kita menuntut Tuhan, Tuhannya orang muslim itu bernama Allah. Terserah agama-agama yang lain, ajaran-ajaran lain menuntut nama Tuhannya itu apa, itu terserah individual. Dan sebutan Tuhan itu di Indonesia, karena orang Indonesia sangat banyak aliran, apalagi agama, bukan cuma satu. Kalau di luar negeri itu terkenal dengan ya aliran gitu aja. Apalagi di Arab, bukan Tuhan, tapi Rob. Ya Robbi, ya Tuhanku. Nah, di sini terkadang kita tuh salah pengertian, salah memahami, kurang pas lah menurut saya. Saya ulangin, saya tidak mau menyalahkan. Kurang pas. Di sini kita letak kurang pasnya itu seperti ini. Kebanyakan orang itu terdoktrin dengan harus menggunakan, kalau bisa tuh harus menggunakan, sering-sering menggunakan bahasa Arab, karena pahalanya itu sangat berlipat ganda kalau menggunakan bahasa Arab. Jadi yang dimaksud dengan Arab bukan negara Arab sana. Arab itu Tuhan, Arab itu Allah, atau Arab. Nah itu kalau tidak salah itu Yai Birin yang memposting di grup Al-Arab, Tuhan yang nyata. Jadi Tuhan yang nyata itu ya Allah, bukan bahasa Arab negara Arab sana, tapi yang dimaksud dengan bahasa Arab itu bahasa Tuhan, bahasa Allah. Bahasanya Allah itu apa sih? Ya kasih sayang. Logikanya di situ. Bahasanya Allah itu kasih sayang. Bahasanya Robbi, Tuhanku, itu bahasa kasih sayang. Ndak menyalahkan, ndak mencaci, ndak. Allah selalu memberi itu kepada siapapun. Memberi izin mau berbuat apapun. Ndak pernah Allah mencaci maki, itu ndak pernah. Cuma ya terima sendiri. Apa yang kamu perbuat yaitu yang kamu dapat. Karena itu sudah ketentuan Allah. Jadi bahasa Arab itu bahasa Tuhan yang sebenarnya. Bahasanya Allah, kasih sayang. Bukan bahasa negara Arab sana. Itu logikanya. Kenyataan yang ada. Sekalipun kalian itu hafal tentang bahasa Arab, tapi kelakuan kalian tuh keji dan mungkar, harus pikir sendirilah. Nggak usah saya jelaskan. Penjelasannya kemarin sudah insya Allah. Dan semoga aja mudah dipahami. Dan ada juga kalau tidak salah ini juga suatu riwayat Nabi, siapapun yang membenci Arab itu sama aja membenci diriku. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad itu Arab itu adalah Tuhan. Ya wajar Nabi Muhammad mengatakan demikian.
Jadi di situ tuh kita tuh jangan salah pengertian, apalagi terdoktrin dengan kebanyakan kiai itu membawa-bawa nama Allah untuk menakut-nakuti, membawa-bawa nama Rasulnya, membawa-bawa nama Nabi, itu untuk menindas. Dalam arti menindas tuh gini, mendoktrin dari pemikiran yang rasional, yang logika, itu menjadi kabur dalam artian tuh menghayal, karena antara ayat perbuatan itu tidak sinkron, antara perbuatan dan ayat itu tidak sinkron, tidak dipahami secara detail. Jadi disitulah orang tuh mudah terdoktrin untuk menjadi karakter yang diinginkan oleh yang mendoktrin itu sendiri, mau dijadikan seperti apa, karena ya kurang difahami tentang ayat itu. Dan disinilah saya itu kenapa saya ulangi berapa kali, kenapa saya itu membuat video seperti ini. Selain saya mengkritik, saya juga ingin mengajak saudara-saudara yang mau belajar bareng, memahami tentang apapun itu yang ada, bukan cuma mengatasnamakan Rasul ataupun Allah, tapi benar-benar demi Rasul, demi diri kita, demi Allah, supaya kita tuh selamat Islam, betul-betul selamat dunia akhirat. Dan saya tuh menjelaskan ini kenapa enggak semua ini dari kemarin tuh saya tuh enggak menggunakan dalil ini dan dalil itu, karena saya bukan ahli dalil itu. Saya enggak hafal dalil. Nah, kalau mau tahu sedetail-detailnya tentang ayat, tentang dalil, tentang hadis, itu sama Yai Saluki. Beliau juga membuat YouTube baru-baru ini. Yai Saluki itu menurut saya sangat luar biasa kalau soal ilmu nasroh, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, sangat luar biasa. Kalau mau belajar tentang pemahaman tentang ayat, tentang hadis ataupun dalil, beliau saya akuin luar biasa. Nama channelnya saya lupa, besok ataupun kapan-kapan saya share lah. Jadi kembali lagi ke agama. Di surah Al-Kafirun itu ayat 6, lakum yang mengatakan lakum dinukum waliyatin, agamamu itu, kalau tidak salah itu untuk mulai agamamu, ini ada ini, dan untuk kulah agamaku. Jadi yang namanya ajaran, setiap orang berjalan itu yang ditemukan atau yang ditempuh dalam setiap perjalanan orang itu berbeda-beda. Jadi otomatis namanya ajaran itu berbeda-beda. Jadi maksud saya itu gini loh, jangan dijadikan perbedaan itu buruk. Adanya perbedaan itu justru sangat indah. Kita melihat pelangi aja lah, coba seandainya itu pelangi satu warna aja, indahnya di mana? Karena pelangi itu warnanya berbeda-beda, sangat indah. Jadi adanya perbedaan itu janganlah, kalau bisa tuh janganlah menjadikan kita tuh saling bermusuhan, saling menghujat, saling mencaci. Kalau memang toh ajaran itu baik untuk akhlak, untuk budi pekerti, tapi jangan dicampurkan, ya monggo gitu, tapi jangan campur adukkan dengan
yang batil gitu. Yang hak aja, tapi jangan dicampurkan dengan yang batil. Dan sekarang bukan sekarang, sudah lama sih, tapi meledaknya itu ya baru-baru aja. Antara hak dan batil itu sudah dicampur adukkan melalui ajaran. Adanya teroris, adanya orang saling membenci, orang saling menghujat dan mencaci maki, itu karena ya ajaran yang dicampur adukan dengan yang batil. Jadi gini loh, ndak usah lah, apalagi gimana tuh saya ngomongin, kalau ngomongin tentang bencana itu ngomongin tentang diri kita dulu. Bencana itu datangnya dari diri kita, diri kalian, bukan dari siapa-siapa. Apalagi ngomongin bencana alam. Seandainya diri kalian itu tidak bisa menjaga wudhu, tidak bisa menjaga diri sendiri, yang ada tuh keangkara murkaan ataupun keji dan mungkar di antara sesama, Allah aja lama-lama muak. Maka jangan heran kalau Allah juga akan membinasakan siapapun itu dengan bencana yang ada, bencana alam sekalipun. Nah coba seandainya kita itu saling menjaga wudhu, menjaga kentut lah yang keluar dari mulut, menjaga angin kotor yang keluar dari mulut, menjaga wudhu yang sebenarnya, alangkah indahnya negeri kita ini. Coba pikir di situ dulu lah. Tapi kenyataannya itu berbeda dari apa yang sebenarnya diajarkan oleh Islam, yang mengaku kiai, mengaku habib, selalu membumbui yang hak dengan yang batil. Antara hak dan batil itu selalu dicampur adukkan. Maka yang ada itu halal, bukan haram. Bahkan membunuh orang pun halal. Logikanya di mana? Sedangkan membunuh semut aja seharusnya itu tidak boleh, apalagi membunuh orang. Cobalah, ayolah lur, sadarlah mulai sekarang. Membunuh orang, apakah itu ajaran yang dianjurkan oleh Islam? Enggak. Yang sebenarnya dianjurkan oleh Islam itu mutu qabla an tamutu, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Maka insya Allah kalian akan mengerti yang sebenarnya. Disitulah terletaknya. Jadi mungkin karena durasi yang saya takut terlalu panjang, cukup sekian dulu lur. Besok lagi dilanjut. Mohon maaf kalau ada ataupun banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.